Semoga semua anak ibu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Sekarang kita akan belajar tema 6, subtema 2. Baiklah, kita akan mulai belajarnya ya. Dan jangan lupa kamu sediakan buku tulis dan buku temanya ya. Nah, dalam subtema 2 ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, kamu telah mempelajari tentang sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Tentu kamu juga dapat menyebutkan sumber panas apa saja yang ada di sekelilingmu. Nah, pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Mengapa api kompor dapat memanaskan dengan matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, peristiwa membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Selain itu, letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, di mana kira-kira 152.100.000 kilometer. Nah, akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh, panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Nah, peristiwa radiasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah sinar matahari sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Sebagaimana kamu tahu, negeri kita memiliki berbagai bentuk seni daerah yang diturunkan dari sejak dahulu kala. Salah satu bentuk seni adalah seni tari. Dalam tarian terdapat 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus terdiri dari atas pola lantai, horizontal, vertikal, dan diagonal. Sedangkan pola garis lengkung berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka ada juga kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Nah, salah satu hak sebagai warga negara Indonesia adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Nah, yang terdapat pada pasal 27 ayat
1. Contoh kewajiban juga misalnya, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terdapat pada pasal 23A. Nah, sebagai penilaian KI 4 PKN, coba kamu buka buku tema halaman 103, gambarlah jari-jarimu, kemudian gunting dan tuliskan beberapa kewajiban yang harus kamu tingkatkan ke dalam sebuah janji yang harus kamu ingat untuk dilakukan. Nah, boleh diberi warna. Setelah itu, kumpulkan hari Selasa tanggal 19 Januari 2020. Jangan lupa ya. Kembali kita buka buku temanya halaman 106. Coba kamu baca teks kehidupan nelayan. Nah, mari sama-sama kita cari hal-hal penting dari teks bacaan setiap paragraf. Nah, paragraf pertama, hal pentingnya yaitu para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Paragraf kedua, tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Paragraf ketiga, para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Nah, sedangkan paragraf yang keempat, kehidupan nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan nenek moyang mereka. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Nah, ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu maka terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Alat yang digunakan untuk mengetahui adanya radiasi kalor disebut dengan termoskop. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh peristiwa perpindahan panas radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, tubuh terasa hangat jika dekat dengan api unggun. Yang kedua, panas matahari sampai ke bumi meski melewati ruang hampa. Nah, yang ketiga, menjemur pakaian memanfaatkan perpindahan panas secara radiasi. Nah, yang keempat, menetaskan telur ayam atau bebek dengan lampu. Nah, setiap daerah memiliki tari tradisional yang dilakukan perseorangan, berpasangan maupun secara kelompok. Penyajian tari perseorangan atau tari tunggal, berpasangan dan kelompok memiliki karakteristik tersendiri. Penggunaan pola lantai pada setiap jenis tari juga berbeda-beda. Nah, berikut ini merupakan contoh tari dan pola lantainya. Yang pertama, tari piring. Pola lantainya garis lengkung dan membentuk lingkaran. Nah, yang kedua, tari saman. Pola lantainya adalah garis lurus. Yang ketiga, tari pendek. Pola lantainya garis lengkung. Yang keempat, tari kecap. Pola lantainya garis lengkung dan membentuk lingkaran, dan sebagainya. Tiap anggota masyarakat memiliki peran masing-masing. Peran yang baik selalu diikuti dengan tanggung jawab. Siswa juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban. Nah, apa sajakah tanggung jawab siswa dalam melaksanakan perannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama misalnya, menaati segala tata tertib sekolah yang berlaku. Nah, yang kedua, melaksanakan kegiatan piket kebersihan kelas. Nah, yang ketiga, menghormati dan menghargai guru. Dan masih banyak lagi ya. Nah, demikianlah penjelasan Ibu dari tema 6 subtema 2. Ibu berharap semua anak-anak Ibu membuka dan menonton video ini
agar kamu dapat memahaminya. Tetap semangat, sampai jumpa pada video berikutnya.